Ya, kembali lagi di kelas persiapan UKM PPD, masih di edisi infeksi tropis. Hari ini kita akan membahas mengenai tifoid ya, atau demam tifoid. Jadi demam tifoid ini adalah penyakit sistemik akut ya teman-teman. Jadi sistemik, dia infeksinya itu sistemik, disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi atau Salmonella paratyphi ya. Penyebabnya itu tadi bakteri Salmonella typhi adalah bakteri gram negatif, berflagel, tidak berspora, dan punya 3 antigen utama, antigen O, antigen H, dan antigen V ya. Nah, antigen-antigen ini nanti penting untuk pemeriksaan diagnostik dari demam tifoid. Penularannya itu biasanya melalui lingkungan yang kurang bersih dan juga hygiene yang buruk ya. Bisa disingkat menjadi 5F. Ada food, makanan, fingers dari jari-jari tangan, fomites, benda terkontaminasi, fly atau lalat, dan feces ya, kotoran. Jadi pertama, pada saat pertama kali terjadi infeksi melalui saluran pencernaan ya, terjadi bakteremia ya. Setelah terjadi bakteremia ya, jadi dari saluran pencernaan bakterinya masuk ke darah jadi bakteremia, masuk ke sistem retikuloendotelial ya, jadi masuk ke spleen ya, masuk ke liver ya, membuat adanya nekrosis di liver dan splenomegaly ya. Selanjutnya di minggu ketiga itu akan menyebabkan ulcerasi ya, jadi ada ulkus di percak-percak Peyer di usus, bisa sampai perdarahan saluran cerna ataupun ulcerasi juga di usus ya. Nah, jika tidak diobati, maka pada minggu keempat itu terjadi tahap kronik ya, bisa jadi kolonisasi di kantong empedu, bisa jadi carrier kronik ya, sampai bisa kemana-mana nih, bisa ke joint ya, ke sendi-sendi, tulang, bahkan bisa sampai ke meninges kalau tidak ditangani. Oke, manifestasi klinisnya bagaimana? Pertama, pola demamnya ya, biasanya demamnya itu lebih dari 7 hari dan demamnya itu step ladder ya, demamnya terus menerus dan naik lalu mereda, naik lagi mereda, naik lagi mereda, seperti itu. Biasanya demamnya lebih banyak di sore dan malam hari. Bisa ditemukan tifoid tang ya, jadi lidahnya kotor, ada bercak-bercak itu di lidah. Bradikardi relatif ya, jadi pasiennya malah bradikardi pada saat suhunya tinggi ya. Padahal biasanya kalau pasien demam itu dia malah takikardi, tapi di sini malah dia cenderung ke bradikardi atau detak jantungnya tidak sesuai dengan demamnya ya. Detak jantungnya tidak mengikuti dengan suhunya ya, yang harusnya dia demam jadi takikardi, ini dia tidak naik detak jantungnya. Atau ada gangguan gastrointestinal, bisa jadi diare atau bahkan konstipasi ya, susah BAB. Ada juga nyeri kepala. Tanda khususnya ada hot spot, bintik-bintik merah di kulit ya, yang biasanya terlihatnya pada ras kaukasia nih teman-teman. Kalau di orang Indonesia biasanya kurang terlihat. Bisa ada hepatomegali dan splenomegali, komplikasinya bisa perdarahan dan perforasi usus, hingga ke meningitis, hepatitis, serta kolesistitis. Untuk pemeriksaan penunjangnya, itu ada kultur teman-teman, ini yang standar emasnya ya, Bakubasnya, menggunakan sampel darah kalau di minggu pertama, feses di minggu kedua, dan urin di minggu ketiga ya, sesuai dengan patofisiologinya tadi. Atau menggunakan tes Widal ya terhadap agglutinin antigen O dan H ya. Biasanya kalau titernya itu di atas 1:320 itu yang kita sebut positif. Atau menggunakan tes Tubex ya terhadap IgM antigen O9 ya. Nah, ini tadi untuk samplingnya itu seperti ini ya teman-teman, sesuai dengan bakterinya itu ada di mana gitu ya. Pada minggu pertama itu paling banyak di darah ya. Setelah itu minggu kedua mulai ada di feses ya, dan minggu ketiga mulai ada paling banyak, mulai meningkat juga di urin. Nah, kalau bone marrow culture itu malah lebih bagus lagi ya. Dia memang lebih banyak jumlah bakterinya di bone marrow. Untuk tata laksananya seperti apa? Non farmakologisnya pasien bed rest ya, hindari aktivitas fisik berlebihan, cairan harus cukup, dan nutrisinya juga harus cukup. Tapi tadi karena ada perlukaan di usus, pasien diberikan diet lunak tapi dengan gizi yang tetap seimbang, tinggi kalori dan protein, serta rendah serat ya, rendah serat. Karena serat ini tidak bisa dicerna, bisa mengiritasi usus. Kemudian sesuai dengan simptomatiknya ya, antipiretik kalau demam ya, antiemetik kalau ada mual. Oke, untuk farmakologisnya, kalau anak-anak diberikan chloramphenicol ya, dosisnya seperti ini. Kalau pada dewasa diberikan fluoroquinolone ya. Kenapa quinolone tidak bisa diberikan ke anak-anak? Karena dia ada bisa menghambat tumbuhan tulang. Jadi diberikannya pada dewasa ya. Kalau ibu hamil kita berikan golongan beta lactam ya, bisa ampicillin, amoxicillin atau ceftriaxone.